Shalom, damai di hati. Baiklah ibadah remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarangsong saat ini kita akan segera mulaikan. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar hari ini? Siap, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, saya diberkati. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja sekalian, dalam hidup yang kita jalani, seringkali godaan dunia menghampiri hati dan pikiran kita. Kolusi, korupsi, dan nepotisme merusak tatanan kehidupan. Diambil sebagai tema minggu ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa ternyata godaan duniawi sangat dekat dan bisa merusak hati dan pikiran kita yang seharusnya kita tujukan pada Tuhan. Maka saat ini mari kita rasakan kuasa Tuhan yang tercurah di tempat ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing, agar hati dan pikiran kita terbuka hanya untuk Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdiri dan kita nyanyikan klik 125, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita tahbiskan ibadah kita. Ibadah remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarangsong saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara, hari-hari yang telah kita lewati terkadang terasa sulit ketika tantangan dunia menghimpit hidup kita. Sangat mudah godaan dosa masuk dan membuat kita jatuh. Secara sadar maupun tidak sadar, kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Kita harus ingat bahwa kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita.
karena Dia yang selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Dan Dia yang mati di kayu salib, mengorbankan dirinya sebagai tebusan untuk setiap dosa-dosa kita. Dan andaikan kita harus memilih, tetap hati kita pada Tuhan, karena Dialah satu-satunya juru selamat kita yang hidup. Maka saat ini, mari kita merendahkan hati kita. Kita memaknai pengorbanan Tuhan lewat doa dengan pujian, andaikan ku harus memilih. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah kami sebagai anak-anak remaja, bahkan kakak-kakak pembina. Dalam persekutuan ibadah, kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Dalam pengakuan kami di saat ini, seringkali dalam kehidupan kami sebagai anak-anak, sebagai remaja dan kakak-kakak pembina, banyak kali kami melanggar kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, inilah kami dan bentuklah kami untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk mau melakukan segala perintah Tuhan dalam hidup kami, untuk kami menjadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Maka inilah kami Tuhan, kasihani dan ampunilah kami, dan layakkanlah kami dalam persekutuan ibadah remaja di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Amin.
adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina. Inilah berita anugerah Allah. Jika ingin mencapai kehidupan rohani yang benar dan membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, engkau harus terlebih dahulu memberikan hatimu kepadanya dan menenangkan hatimu di hadapannya. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9 sampai 10, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 362, Aku milikmu Yesus Tuhan. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur karena kami boleh ada dalam persekutuan yang membaca dan mendengarkan serta mau memahami firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami untuk membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan, agar senantiasa kami dapat melakukan kehendak firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengar dan membaca firman-Mu. Amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, bacaan Alkitab di saat ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. Kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. Kita akan baca bersama-sama. Dengan tema Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan Daku
dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Sampai di sana bacaan Alkitab. Adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di saat ini adalah kolusi, korupsi, dan nepotisme merusak tatanan kehidupan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita semua. Saat ini kita sudah berada di minggu kedua di bulan September tahun 2020. Dan kita akan belajar firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. Dengan judul perikop, orang Israel menghendaki seorang raja. Nah, seperti yang diketahui bahwa Samuel adalah seorang hakim yang adil yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan memanggil Samuel pada usia muda untuk menjadi nabi. Setelah kematian Eli, Samuel menjadi nabi dan hakim Israel yang besar, serta memulihkan hukum, tata tertib, dan ibadat keagamaan rutin di negeri itu. Namun setelah Samuel menjadi tua, ia mengangkat anak-anaknya laki-laki untuk menjadi hakim atas Israel. Tapi pada ayatnya yang kedua menjelaskan bahwa kehidupan anak-anak Samuel berbanding terbalik dengan kehidupan Samuel. Hal ini mengakibatkan bangsa Israel meminta Samuel untuk mengangkat seorang raja atas mereka. Kita semua pasti tahu bahwa bangsa seharusnya dipimpin oleh raja. Jadi tidak heran bila saat itu bangsa Israel menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Apalagi saat itu mereka kehilangan seorang pemimpin yang hebat seperti Samuel, yang digantikan oleh anak-anaknya.
Mengangkat seorang raja atas Israel adalah ide yang tidak baik. Sebab mereka hendak menggantikan Allah sebagai raja. Bisa kita baca dalam ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Jadi sejak Allah menuntun mereka dari Mesir sampai saat sebelum mereka meminta raja, Allah yang menjadi raja atas bangsa Israel. Dan dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai 12 jelas bahwa Allah sebenarnya mempersiapkan seorang raja atas bangsa Israel. Tapi bangsa Israel terburu-buru dengan ceroboh meminta raja. Akibatnya dari 41 raja yang pernah memerintah di Israel, hanya ada beberapa yang mengikuti hukum Allah. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang diberkati Tuhan, sebagaimana tema renungan kita saat ini, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme merusak tatanan kehidupan. Nah, kita banyak menjumpai hal ini dalam kehidupan di sekitar kita. Anak-anak Samanau biasa bilang, siapa dekat api dia lebih panas. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kita sering terlibat dengan KKN. Contoh kecil, yaitu pilih kasih, atau tidak bersikap adil dan lebih memihak. Pilih kasih bisa mengakibatkan kecemburuan antara satu dengan yang lain. Bisa juga mengakibatkan perselisihan. Atau hal lain sering kita lakukan, yaitu datang terlambat dalam persekutuan ibadah. Tanpa disadari kita sudah melakukan korupsi waktu. Biasanya waktu beribadah sekitar 60 menit dan kita terlambat 15 menit. Berarti ada 15 menit waktu Tuhan yang telah kita ambil. Nah, menyadari akan perilaku kita yang sering terlambat, bukannya kita berubah, kita malah menjadikan keterlambatan sebagai kebiasaan. Kebiasaan yang buruk jika tidak segera ditanggulangi akan menghambat kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik. Oleh karena itu, hidup adalah pilihan. Melakukan yang benar atau melakukan yang salah, dan setiap pilihan mempunyai konsekuensinya. Kita pun menyadari bahwa seringkali kita melakukan kesalahan, entah sengaja atau tidak. Nah, saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk melakukan segala sesuatu di rumah atau membatasi kegiatan di luar rumah. Dalamnya beribadah pun dari rumah, seperti saat ini. Memasuki era new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Sudah ada beberapa jemaat yang melaksanakan peribadatan di gedung gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk itu, ibadah yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Jangan-jangan masih ada saja adik-adik remaja, kakak-kakak pembina yang beranggapan, ibadah buat di rumah, jadi biar bandingan di toa atau ikut live streaming, lebih baik main dulu, main game dulu, nanti bergabung kalau semua baca Alkitab dan kegiatan lainnya yang biasa dilakukan oleh remaja sekarang ini. Nah, hal seperti ini menunjukkan bahwa kita sudah melakukan korupsi waktu. Bukannya kita mengoreksi diri, kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan kita untuk jaga jarak satu sama lain agar supaya mata rantai COVID-19 terputus. Jaga jarak satu sama lain bukan berarti kita harus jaga jarak dengan Tuhan. Justru sebaliknya, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus menguatkan iman percaya kita. Jaga imun agar kita dapat melewati pergumulan ini. Nah, pergumulan pandemi COVID-19, banyak hal positif yang dapat kita ambil. Di dalamnya, kita bisa lebih banyak waktu bersama keluarga, beribadah, PA bersama keluarga,
dan masih banyak hal positif lain yang bisa kita dapati. Dalam kitab Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tidak semua cara Allah memang sesuai dengan hati kita. Tetapi bila kita izinkan Allah bekerja sesuai dengan caranya, yang terbaik dan yang terindah yang akan kita dapati. Nah, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk mengoreksi diri agar kita bisa bersikap adil, tidak terburu-buru dan tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, semoga kita akan terus melakukan pekerjaan Tuhan, berbuah kebenaran, dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada, dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita. Maka Tuhan Yesus akan memberkati kita. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kita akan memberikan persembahan, firman berkata bahwa Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, tetapi Tuhan melihat kasih yang tulus untuk mempersembahkan kehidupan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Nya. Mari kita memberi persembahan dengan menyanyi klik nomor 162, Kasih Yesus Sungguh Indah. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu memberikan kehidupan yang baik buat kami. Terima kasih untuk persekutuan ibadah remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot Serongsong saat ini, yang boleh terlaksana walaupun ibadah para remaja dan pembina remaja lainnya masih beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kami sungguh percaya dalam iman bahwa kasih setia Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja atas hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan malam hari ini. Biarlah hikmat daripada-Mu akan senantiasa menjadi bagian hidup dari remaja dan para pembina remaja, agar supaya kami lebih mengerti tentang maksud dan rencana Tuhan lewat firman yang telah disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Kami percaya di tengah-tengah kehidupan
adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan dan halangan, bahkan begitu banyak cobaan dan godaan yang mereka temui dalam hidup kami, dalam hidup mereka selaku anak-anak remaja dan para kakak-kakak pembina. Maka dimampukanlah mereka semua untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami mau berdoa supaya dalam segala tugas tanggung jawab mereka sebagai anak di dalam keluarga-keluarga mereka, sebagai siswa di tengah-tengah mereka menuntut ilmu, termasuk kakak-kakak pembina dalam segala studi dan pekerjaan mereka. Tuhan tolonglah kiranya mereka, anugerahkanlah mereka semua sehat kuat, umur panjang, bersukacita dan semakin diberkati oleh Tuhan, sehingga segala harapan dan kerinduan mereka merenda masa depan yang indah dan cerah itu akan dianugerahkan Tuhan bagi mereka. Kami pun berdoa untuk para orang tua yang penuh setia dengan penuh kasih sayang, menuntun, mengarahkan, membimbing mereka, membina mereka untuk senantiasa diarahkan untuk menjadi anak-anak Tuhan, agar senantiasa mereka boleh menjadi anak-anak remaja, menjadi kakak-kakak pembina yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu takut akan Tuhan, agar mereka boleh menikmati masa depan yang indah dan cerah, karena mereka semua sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, bahkan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami untuk persekutuan ibadah remaja saat ini. Kami pun berdoa untuk penatua remaja. Biarlah senantiasa Engkau beri dia sehat kuat, penuh sukacita, penuh semangat, tetapi dengan kerendahan hati. Dia terus melakukan tugas tanggung jawab dan pelayanannya tanpa mengenal lelah, tanpa bersungut-sungut, tetapi dengan sukacita dan selalu bersyukur menjalankan tugas kerja dan pelayanannya. Maka senantiasa rencana dan program dari Komisi Remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong senantiasa berjalan dengan baik, dan semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh pembina remaja yang ada, supaya mereka bekerja sama bergandengan tangan untuk senantiasa membangun remaja Gemim yang senantiasa hidup takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Berkati untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan saat ini, itu akan dipakai dengan penuh tanggung jawab untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan, dan kami percaya semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua, pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan gereja-Mu, tetapi juga semua pihak yang senantiasa berupaya untuk menangani akan pergumulan pandemi COVID-19 ini. Senantiasa semua diberi hikmat untuk bersama-sama berjuang, untuk bersama-sama mencari solusi dalam memutus mata rantai COVID-19 ini, agar kami pun semua dijauhkan dari segala sakit penyakit, terlebih virus corona yang masih melanda akan dunia ini.
Maka terpujilah Engkau ya Tuhan ya Allah kami. Hanya kepadamu kami persembahkan kehidupan kami, sambil kami memohon pengampunan atas segala dosa yang kami lakukan melawan kehendak. Maka inilah doa kami Tuhan. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari kita berdiri, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina. Dia yang telah memimpin kehidupan kita, bahkan peribadatan kita saat ini. Seperti kasih sempurna yang telah Bapa nyatakan dalam kehidupan kita, maka selayaknya kita mengisi hidup kita dengan taat dan mengandalkan Tuhan. Karena bersama Tuhan kita tidak akan goyah menghadapi tawaran dunia, karena Tuhanlah kekuatanku. Mari kita menyanyi klik nomor 96, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi berguncang dan badainya menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kita menerima berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Demikianlah ibadah remaja Jemaat Gemim Getsemani Langsot Sarongsong. Tuhan Yesus memberkati kita semua.